Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Kali ini dalam segmen Kepikir Nggak Sih? Di episode 3 ini, gua akan bahas mengenai satu hal yang belakangan ini sedang banyak diperbincangkan, yaitu mengenai orang-orang yang bilang bahwa YouTube sekarang ini udah nggak asik lagi. Oke? Setelah yang berikut ini. Jadi tadi kan gue lagi buka-buka Facebook. Ada satu temen gue yang dia nge-share postingan orang lain. Postingannya itu mengenai satu meme yang nyuruh kita untuk nyebutin 5 channel YouTube favorit kita. Kurang lebih gitu deh. Jadi dia nge-share, terus dia tulis 5 channel YouTube favorit dia. Gue lihat, tuh ini menarik nih. Jadi gue ikutan nge-share, terus gue tulis juga 5 channel YouTube favorit gue. Nah, banyak tuh temen-temen yang komenin postingan gue itu. Jadi mereka ikutan tuh tulis 5 channel YouTube favorit mereka. Nah, rame tuh. Nah, gue lihat kan, ada yang gue udah tahu, ada yang gue belum tahu. Jadi ini kan semacam rekomen juga gitu buat gue. Ada beberapa yang gue udah cek, menarik tuh. Banyak yang gue belum cek juga. Jadi gue dapet banyak rekomen lah, bisa dibilang gitu. Nah, sebelum ini gue juga banyak dapat rekomen dari teman-teman gue. Banyak yang telepon gue. Jadi dia kan tahu gue bikin channel YouTube. Terus ada yang telepon bilang, "Wih, lu suka cerita horor ya?" Nah, dia habis nonton Malam Jumat Mistis gitu. Jadi dia bilang, "Gue ini nih suka juga nonton horor-horor gitu." Terus dia rekomen gue channel-channel horor yang dia biasa suka nonton. Ada yang gue udah tahu, ada yang gue belum tahu juga. Jadi gue nonton, wih, iya lu keren. Yang gue belum tahu nih, gue cek, wih, ternyata keren gitu. Baru tahu gitu dari teman gue. Nah, ada juga yang rekomen channel-channel yang lain, yang komedi, yang pokoknya macem-macem deh. Rekomen. Gue lihat, wih, banyak yang menarik bener. Selain itu, gue juga suka searching-searching sendiri. Dan ada channel-channel yang gue lihat tuh menarik, tapi gue belum sempet sampai nontonin semua. Jadi masih gue save gitulah di watch later gitu. Nah, pokoknya kayak masih ngantri deh tuh yang mau gue tonton gitu. Gue berasanya nih banyak banget gitu yang mau ditonton, tapi waktu yang gue ada tuh nggak banyak. Jadi kayak ngantri gitu. Dari yang tadi gue bilang, dari yang gue searching sendiri, gue simpen dulu deh, gue pikir udah save dulu nanti baru nonton. Terus dari yang teman-teman gue telepon rekomen ke gue, karena mereka tahu gue bikin channel YouTube, jadi mereka kasih rekomen channel yang bagus buat bisa jadi ya inspirasi gue deh gitu. Terus ada lagi yang tadi banyak tuh dapet tuh rekomen gitu. Jadi gue pikirnya, wah ini gokil nih. Kalau dipikir-pikir tuh YouTube tuh keren banget ya, banyak banget channelnya, macem-macem gitu. Kita mau hobi apa, kita ada interest di bidang apa, semua ada gitu. Jadi gue pikirnya, wah ini sih bener-bener gokil deh nih YouTube nih. Ini bener-bener platform yang keren banget gitu menurut gue. Nah, ironisnya belakangan ini banyak orang-orang termasuk content creator yang bilang bahwa YouTube sekarang ini udah gak asik lagi. Udah beda sama YouTube zaman dulu. Katanya sekarang banyak konten-konten yang alay-alay. Banyak konten-konten yang ngeprank tapi settingan. Terus ada lagi yang bilang sekarang ini banyak konten yang unfaedah. Ya kurang lebih gitu deh. Buat yang penonton, mereka bilang sekarang udah males deh buka-buka YouTube lagi. Isinya kayak gitu semua. Terus buat yang content creator, ya mungkin mereka berasa ini mempengaruhi viewer mereka. Jadi konten-konten yang menurut mereka alay dan unfaedah itu viewernya lebih banyak daripada konten yang mereka buat. Jadi sedikit banyak ya mungkin ada pengaruhnya ke mood mereka dalam membuat konten gitu. Nah, gue akan bahas dua hal ini satu persatu. Buat penonton yang bilang sekarang udah males buka YouTube karena sekarang isinya udah kayak gitu semua. Nih ya,
Kalau lu nggak suka sama konten-konten yang menurut lu alay, menurut lu unfaedah, gue mau nanya, yang suruh lu nonton itu siapa? Nggak ada yang suruh lu nonton itu kan? Ngapain lu juga lu buka nonton itu? Walaupun itu muncul deh di beranda lu gitu. Yang suruh lu klik siapa? Kan lu nggak perlu klik. Lama-lama kalau lu nggak klik, terus lu sering buka konten yang lain juga, lama-lama yang direkomend ke lu itu yang video-video yang lu suka gitu. Tema-tema yang nggak jauh-jauh dari yang lu suka. Kayak gue nih, nggak ada tuh lewat konten-konten yang alay-alay, konten-konten yang kayak ngeprank-ngeprank settingan gitu, nggak ada tuh yang lewat-lewat di beranda gue. Kalau ada juga paling 1-2, udah gue cuekin. Nanti besok-besok juga udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada yang suruh kalian ngeklik itu kalau memang kalian nggak suka mah. Ya kurang lebih gini deh analoginya. TV nih, channel TV banyak. Kalian suka binatang misalkan, alam gitu. Nontonnya apa? Discovery Channel, Animal Planet kan. Yang suruh kalian nonton ESPN siapa? Yang suruh kalian nonton Star Sport siapa? Nggak ada yang suruh. Kalau kalian pencet remote terus buka ESPN terus nonton, wah ini males nih sekarang nonton TV, isinya olahraga semua. Kalau kalian ngomong gitu aneh nggak coba? Yang suruh buka siapa? Kan nggak ada. Sukanya alam gitu, ya udah nontonnya Discovery gitu. Atau sebaliknya kalau sukanya olahraga ya nonton ESPN. Nggak ada yang suruh buka Discovery kalau lu sukanya olahraga gitu. Lu suka film ya buka HBO. Nah ini sama juga channel YouTube. Kalian sukanya apa? Horor-horor, mistis. Ya udah buka deh tuh. Do You See What I See, Ewing HD, Hendrik Kamaludin yang segmennya malam Jumat mistis. Promosi dikit. Nah nggak ada kan kalau lu suka horor disuruh nonton yang ngeprank-ngeprank settingan gitu, nggak ada yang suruh itu. Lu yang inisiatif sendiri kali gitu kan, aneh. Jadi ya menurut gua nggak ada alasan kalau lu bilang, wah sekarang isinya gitu semua. Kagak ada yang suruh lu ngeklik itu. Ngapain juga lu searching, muncul di beranda ya lu cuekin aja, lama-lama juga hilang. Nih algoritma YouTube nggak sejelek yang kalian pikir. Kalau gua nggak buka-buka gituan nggak muncul tuh di beranda gua gitu loh. Nah terus kalau mau dibilang berubah, nah gue sih nonton YouTube tuh jujur aja gue dari 2016 gue baru sering nonton YouTube, dan gue berasa YouTube dari 2016 sampai sekarang nggak ada yang berubah tuh, asik-asik aja gue. Jadi gue bingung loh, bener-bener bingung kalau ada yang bilang itu berubah dulu begini sekarang. Gue berasa asik-asik aja dari dulu tuh, gue asik-asik aja. Malah makin banyak sekarang gue berasanya wah makin seru. Ya paling nggak sama lah, nggak ada yang berubah gitu. Gue juga bingung kalau ada orang yang bilang berubah sih. Menurut gue sih aneh. Gila, orang gue berasanya nggak ada yang berubah, asik-asik aja gitu. Kalau ada konten-konten yang menurut kalian alay, menurut kalian nggak bagus, ya itu kalian nggak usah urusin, cuekin aja. Mereka mungkin punya pangsa pasarnya sendiri. Belum tentu kalian anggap nggak bagus, menurut orang lain nggak bagus juga. Bisa aja menurut orang lain bagus. Masing-masing orang kan berhak punya seleranya masing-masing. Jadi kalian nggak bisa memaksakan selera kalian, menurut kalian nggak bagus, orang lain juga harus bilang nggak bagus. Ya itu mah kalian yang salah gitu. Jadi kalau nanti ada, ya mungkin sesekali adalah muncul nih di beranda kalian konten yang menurut kalian alay. Misal judulnya Bambang habis kebanyakan makan sakit perut gitu. Wah menurut kalian wah ini alay nih. Kan gak ada yang suruh klik nih. Nah cuman mungkin kalian yang inisiatif sendiri. Ini apaan sih si Bambang? Terus kalian klik tuh. Penasaran nih ngapain Bambang nih alay-alay begini. Nah terus kalian klik, kalian nonton nih sebentar. Jadi si Bambang tuh sakit perut tuh. Nah terus matiin dong. Kalian bilang wah apaan sih nih konten-konten kayak gini gitu. Nah terus karena kalian klik iseng, jadinya nih algoritma YouTube menganggapnya kalian suka. Jadi besoknya ini muncul lagi nih si Bambang lagi. Kali ini Bambang habis minum kebanyakan kebelet pipis. Wah, udah deh. Kalian
makin ini nih, ngoceh gitu. Wah, ini apaan lagi nih? Si Bambang lagi. Wah, sekarang ginian semua nih. Nggak ginian semua kalian bilangnya. Padahal itu kalian yang iseng. Ngeklik itu nggak ada yang suruh. Jadi ya nggak usah diklik gitu, ntar besok juga udah nggak ada. Kecuali kalian, kalau kalian memang suka, ya itu beda gitu. Jadi yang nggak suka kalian nggak usah klik. Nanti besok juga hilang. Begitu. Nah, beda sama TikTok. Kalau TikTok kalian bilang begitu, mungkin lebih masuk di akal. Karena kalau kalian buka TikTok kan biasanya FYP tuh. Kalian kan nggak gitu bisa atur apa aja yang masuk ke FYP kalian. Jadi mungkin kadang kalian lagi buka FYP, terus konten-kontennya kalian kurang suka, kalian bilang, ini kok konten-kontennya begini semua sih. Nah, itu mungkin masih bisa deh. Itu pun kita bisa atur. Kita setting tema-tema apa aja yang kita suka, supaya yang masuk ke FYP kita itu nggak jauh-jauh dari tema yang kita suka. Atau kalian bisa follow account-account yang kalian suka temanya. Misal kalian suka komedi, kalian bisa follow account Fadlan Holau. Itu lucu tuh. Atau kalau kalian suka lihat orang marah-marah, kalian bisa follow si Jenda tuh. Kacau tuh orang tuh. Marah-marah mulu. Atau kalian juga bisa follow account TikTok gua, Henry Kamaludin. Promosi lagi. Ya, itu kalau TikTok. Kalau YouTube, ya kalian tinggal searching aja. Tinggal search, ketik channel apa yang kalian suka, yang kalian mau nonton, enter, udah. Nanti tinggal pilih video mana yang kalian mau nonton. Mau ganti channel, tinggal ketik, enter, ganti channel yang kalian suka. Kalau kalian sukanya podcast, ya nonton tuh Deddy Corbuzier podcast, Helmi Yahya bicara. Nah gitu, jangan kalian searchingnya suka podcast, searchingnya si Bambang kebelet pipis. Ya salah. Ini lama-lama segmennya udah bukan kepikir gak sih lagi nih, jadi ngakak ala angko nih. Oke, back to topic. Ya jadi itu. Jadi ya YouTube kalian sukanya apa, ya kalian nontonnya apa. As simple as that. Lanjut mengenai content creator yang bilang bahwa YouTube sekarang udah beda. Mengenai hal ini, mungkin gue gak bisa berpendapat terlalu jauh. Karena gue baru, belum lama bikin channel YouTube gue ini. Dan tujuan utamanya juga bukan untuk monetisasi. Walaupun ya syukur-syukur kalau bisa monetisasi. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Jadi ya mungkin gue untuk saat ini gue berandai-andai dulu nih. Jadi gue berandai-andai kalau channel YouTube gue ini udah besar, terus gue udah ya lebih berpengalaman lah gitu sebagai content creator, income gue juga udah besar dari channel YouTube gue ini. Kemudian terjadi kejadian yang seperti sekarang, yang menurut mereka banyak content creator baru yang kontennya alay, banyak yang unfaedah gitu. Terus banyak juga dari mereka ini yang content creator baru ini adalah artis-artis yang terjun ke YouTube. Nah, bagaimana tuh gue menyikapi hal ini kalau gue udah jadi content creator yang berpengalaman dan channel YouTube gue ini udah besar? Jadi menurut gue nih, dampak yang mungkin terjadi ya, mungkin nih ya, itu ada dua. Yang pertama, income. Yang kedua, kreativitas. Nah, yang income dulu. Jadi, mungkin dengan adanya lebih banyak konten creator baru, termasuk artis-artis besar yang masuk ke YouTube. Jadi, pasti kan lebih banyak persaingan. Dan mungkin nih ya, income mereka turun karena hal itu. Apabila memang kejadiannya seperti itu, menurut gua ya itu sah-sah aja, nggak salah. Mau yang content creator yang baru, yang artis, ya mereka mau masuk ke YouTube ya nggak salah, nggak ada yang bisa larang, kita nggak bisa larang gitu. Memangnya yang punya YouTube gitu, yang punya YouTube aja nggak ngelarang gitu kan, apalagi ini bukan yang punya YouTube ya. Jadi ya itu sah-sah aja, jadi nggak ada yang salah menurut gua nih. Jadi itu ya nggak ada yang bisa disalahkan, itu memang nggak salah.
mereka masuk YouTube, siapapun bebas, berhak masuk YouTube gitu. Nah, kalau sampai itu memang berpengaruh terhadap income, kalau memang berpengaruh terhadap income, itu kan berarti dari viewernya lah ya turun gitu ya. Apa iya gitu viewernya turun kalau memang kontennya berbeda gitu, temanya berbeda? Ya misalkan konten kuliner, terus yang itu kontennya alay-alay gitu kan, itu kan beda sebenarnya, nggak ada pengaruh harusnya. Atau ya konten yang ini podcast, yang ini ngeprank gitu kan beda harusnya, view ininya, target audiensnya juga beda harusnya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Tapi andai kata deh, misalkan ya ada aja gitu, ya kita anggapnya ada nih yang viewernya jadi berkurang karena itu, juga tetap itu sah-sah aja, nggak ada yang salah. Mau mereka bikin kontennya sama nih, kita bikin konten tema A, terus ada yang baru masuk bikin konten tema A sama, jadi kita viewernya berkurang, ya nggak salah juga. Jadi udah pokoknya ini nggak bisa disalahin gitu. Apalagi mereka bikin konten yang memang target audiensnya bagus gitu. Jadi maksudnya tema yang mereka bikin ini walaupun ya menurut kalian alay, menurut kalian unfaedah, tapi viewernya banyak. Jadi kan itu kan ya bisa dibilang mereka sukses juga. Kalau tujuan mereka memang duit, ya kan nggak salah kalau tujuannya duit. Terus mereka dapat gitu kan. Ya misalkan deh sampai mempengaruhi income. Misalkan gue nih, channel YouTube gue udah gede, terus gue berasa nih gara-gara banyak yang baru gini, terus income gue jadi berkurang. Ya itu juga gue nggak bisa salahin siapa-siapa. Ya udah, terima aja, tinggal lihat aja. Kalau memang masih oke, ya udah terusin. Kalau memang menurut gue udah nggak oke, ya udah gue mungkin ya cari income dari tempat lain gitu. Ya itu gitu aja, simple. Tapi gue salahin nggak yang baru-baru ini? Ya nggak salahin gitu. Jadi ya itu mengenai income nih ya. Ini kalau income-nya berkurang nih ya, tapi gue juga nggak tahu apa income-nya berkurang apa enggak gitu, gue nggak tahu. Andai kata berkurang pun ya udah, pendapat gue begitu. Sekarang mengenai kreativitas, mungkin menurut youtuber lama, youtuber baru, termasuk artis-artis yang baru terjun ke YouTube, itu kontennya kurang kreatif. Mungkin menurut mereka kontennya alay, tapi viewernya bisa banyak, bahkan bisa lebih banyak daripada viewer mereka. Jadi mereka banyak membicarakan mengenai hal ini, yaitu kurang kreatif. Menurut gue, kita nggak bisa langsung bilang begitu. Gue kasih contoh. Kemarin ini kan baru ada satu channel YouTube yang viral. Nama channelnya Sobat Miskin Official. Satu video dia, judulnya 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu sih gue nggak nonton videonya, tapi banyak yang share. Sampai viral, sampai masuk berita. Gue baca di berita, katanya itu dia cuma 2 jam bengong natap kamera, nggak ngapa-ngapain. Tapi dari yang gue baca di berita itu view-nya sampai 100.000 lebih. Mungkin sekarang udah nambah lagi. Nah 100.000 lebih orang nontonin satu orang bengong 2 jam, itu menurut gue luar biasa. Ya walaupun mereka nontonnya mungkin nggak 2 jam, mungkin mereka cuma iseng, penasaran kayak gimana sih, klik sebentar, lihat sebentar, oke gitu, udah ditutup. Tapi ya tetap aja luar biasa menurut gua. Kita bisa aja berpikir, masa begitu aja bisa viral sih? Ya gue juga sempat berpikir begitu. Tapi kita nggak bisa lihat itu dari sudut pandang kita aja. Kita harus lihat dari sudut pandang lain. Itu perlu usaha juga, perlu ide juga. Dia kalau nggak kepikiran ya dia nggak bikin begitu. Kita belum tentu kepikiran. Ya anggaplah kalau kita kepikiran, belum tentu kita kepikiran terus kita ngelakuin. Bisa aja kita kepikiran terus kita pikirnya, enggak lah, masa gitu aja viral, enggak lah, nggak mungkin. Ntar yang nonton paling 1-2 orang, nggak usah bikin lah. Nah, kita nggak bikin. Nah jadi dia ada ide dan
dia ada juga insting firasat bahwa ini akan bisa jadi viral. Nah, kemudian dia baru ada niat, kemauan untuk bikin, ada usaha, dibikin. Kalian bisa aja bilang, oh ini mah cuman hoki, keberuntungan doang. Ya, keberuntungan bisa, tapi kalau cuma keberuntungan itu nggak, beda keberuntungan sama cuma keberuntungan. Kalau keberuntungan memang bisa, karena ya mungkin pas ada yang lihat, dilihatnya ini lucu nih, unik, terus di-share kebetulan dia temannya banyak, terus pada lihat unik, di-share juga, jadi banyak yang share, makin banyak sampai akhirnya viral, sampai akhirnya masuk berita. Itu bisa, itu kan keberuntungan namanya. Tapi nggak cuma keberuntungan. Kenapa? Karena keberuntungan itu perlu yang namanya usaha. Jadi usaha dulu baru bisa ada keberuntungan. Tanpa adanya usaha nggak ada yang namanya keberuntungan. Kalau dia nggak bikin video itu, dia nggak usah bikin video itu, dia kan nggak bisa menjadi beruntung. Jadi usaha ketemu keberuntungan baru jadi kesuksesan. Nah itu, jadi tetap perlu yang namanya usaha. Jadi menurut gua dia ini ada usaha. Bisa aja ini one hit wonder, itu bisa. Jadi abis ini bisa aja dia nggak ada ide apa lagi, udah gitu, one hit wonder aja. Tapi bisa juga dia ada ide yang lain, terus ide-ide receh gitu, terus jadi viral lagi sampai berapa kali. Nah itu sih namanya udah bukan keberuntungan lagi, mungkin itu namanya memang udah kreatif, walaupun mungkin kreatifnya dalam hal receh tapi hebat jadi viral gitu. Nah apapun itu, ini one hit wonder atau memang orangnya kreatif banget, ya tetap aja ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita nggak bisa bilang bahwa wow ini mah payah yang nonton aja, ngapain gituan ditonton. Ya kita nggak bisa bilang gitu. Bisa aja orang iseng, bisa aja orang penasaran, dan dia bisa bikin orang penasaran, itu berarti hebat gitu. Jadi ya apapun itu perlu yang namanya usaha, dan tetap perlu yang namanya kreativitas juga. Sekarang mengenai artis yang baru terjun ke YouTube. Kalau artis ini kan fanbase-nya udah gede ya, jadi dia mau ngapain aja juga udah viewernya banyak lah. Mau cuman makan bakso, mau cuman ngeledekin anaknya, ya itu view-nya mah pasti banyak, karena dia udah ada fanbase sendiri. Nah kita nggak bisa bilang, wah begitu aja view-nya banyak. Nggak bisa ngomong begitu aja. Dia untuk jadi artis itu, dia butuh usaha berapa lama, berapa besar effort yang dia keluarin untuk jadi artis, itu nggak gampang. Jadi kita harus hargain itu. Jadi intinya yang gue bilang di sini, mungkin ya dia punya konten itu receh, mungkin iya kontennya itu mungkin iya dah kurang kreatif, mungkin iya alay. Tapi dibalik itu tetap, walaupun kurang kreatif tapi tetaplah pasti adalah kreativitas. Contohnya dia bisa tahu bahwa konten kayak gini pasti nanti viewernya banyak gitu, ya itu perlu kreativitas juga lah gitu. Walaupun mungkin tingkat kreativitasnya beda gitu sama youtuber lama yang memang bikin kontennya yang dibikin sampai detail gimana gitu, ya mungkin beda, tapi tetap perlu ada yang namanya kreativitas, tetap perlu. Terus tetap perlu ada yang namanya usaha. Walaupun dia cuman modal karena dia artis ya, tapi jadi artisnya itu juga susah, nggak gampang. Jadi intinya nggak ada yang gampang gitu, intinya begitu. Dan semuanya butuh usaha, semuanya butuh effort. Jadi intinya adalah gue menghargai semuanya, walaupun itu kelihatannya sekilas alay, sekilas kayaknya unfaedah gitu, tapi itu semua tetap butuh kreativitas, butuh usaha, butuh effort. Jadi gue menghargai itu. Jadi itulah pendapat gue mengenai yang soal kreativitas ini. Kesimpulan dari yang gue ngomongin kali ini, yaitu kita sebagai penonton, ya pintar-pintarnya kita. Apa yang kalian suka, ya kalian tonton. Yang kalian gak suka, ya kalian gak usah tonton. Gak usah diurusin gitu. Ngapain kalian urusin begitu? Jadi ya, as simple as that yang tadi gue ngomong. Dibikin gampang aja, gak usah dibikin susah. Jadi sekali lagi, apa yang kalian suka, yaitu yang kalian tonton.
Yang kalian nggak suka, kalian nggak usah tonton dan kalian nggak usah urusin gitu. Nah, untuk konten kreator, gue sangat berharap kalian itu nggak usah yang terlalu apa ya, kayak ya mungkin bisa dibilang baper deh sama yang baru, kok gitu aja bisa gede gitu channelnya. Ya itu udah hokinya dia, keberuntungan dia, dan dia juga pasti ada usaha, ada effort di balik itu semua. Nah, kita fokus aja sama apa yang kita suka, kita bikin gitu. Menurut kita ini yang bagus, ya udah itu yang kita bikin. Ya, gue sangat berharap para konten kreator yang bagus-bagus ini, yang udah lama-lama juga tetap berkarya, tetap kreatif, dan terus maju ke depannya. Nah, itu yang gue harap dari para YouTuber, para konten kreator, para penonton YouTube, pokoknya semuanya lah. Itu yang gue harapin. Ya semoga semakin maju YouTube ke depannya. Ya, sekian dulu untuk episode Kepikir Nggak Sih kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life. And always be happy. Bye.